Mohon izin Bapak Ibu sekalian, apa suara saya terdengar? Oh iya, siap. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta diklat penyusun dokumen Andalalin yang berbahagia. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu tentang perencanaan transportasi. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar tentang perencanaan transportasi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Haji Setiawan, asal instansi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Sekarang di bagian Humas PKTJ dan saat ini menggantikan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang perencanaan transportasi jalan. Sebelumnya mohon izin saya memanggil Bapak Ibu satu persatu dan tolong sebutkan pernah menyusun dokumen Andalalin atau tidak ya Bapak Ibu. Nanti dari situ saya ingin mengetahui kalau memang Bapak Ibu sekalian sudah pernah menyusun, berarti kita mulai diskusinya dari Bapak Ibu. Kalau belum ya bila katakan saja belum juga. Mohon izin, pertama Bapak Awaludin Jami. Mohon izin. Ada? Oh, sedang off kamera ini ya. Awaludin Jami. Berikutnya Pak Bekti Nurjanah. Ibu Bekti atau Pak Bekti ini? Ada Pak Bekti atau Bu Bekti? Tidak ada. Berikutnya ini mohon izin Bapak Dr. Abid Rizky Putra Mutakin. Oh, Waalaikumsalam Pak Abid. Ketemu di sini. Pak Abid pernah, Mas Abid ini pernah menyusun dokumen Andalalin, mohon izin. Saat ini bantu-bantu Pak. Oh, siap, pernah berarti ya. Iya, ini baru cari kerangkanya. Oke, siap. Izin belajar. Siap. Ya, izin berdiskusi Mas Abid. Siap. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak Erik Rahman Hipi. Bapak Erik Rahmat Hipi. Tidak ada. Berikutnya Bapak Hasanuddin ST MSP dari PT Rancang Rencana Indonesia. Waalaikumsalam Bapak Hasanuddin. Sudah sering menyusun Bapak, mohon izin? Sejak 2004 sih Pak, di tahun Trawil. 2004. Terus di 2012 ke 15 itu ikut juga sih Pak di Andalalin sebelum keluar PM 17 ya. Masih tahun 2015 kemarin. Baik. Berarti ini legalitasnya aja ya Pak ya. Siap. Mohon di apa nanti Pak. Siap. Mohon izin kita diskusi bareng Pak. Berikutnya Bapak Ilham Firdaus dari CV Surya Semesta. Ya, pagi Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ilham. Saya Ilham Firdaus dari Batam, Jawa Tengah. Terkait dengan pekerjaan Andalalin, saya hanya bantu-bantu Pak, belum secara full Pak gitu Pak. Oh iya, siap. Dari tahun berapa mohon izin Pak Ilham? 2024 Pak. 2024. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Ilham. Iya Pak. Berikutnya Ibu Katarina Seren
Winarta, PT Konsulindo Inti Prima. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Untuk pengalaman baru dilibatkan dalam penyusunan dan mediasi Nato dan Hari. Iya, dari tahun berapa mohon izin Ibu? Baru Pak, baru 6 bulan. 6 bulan 2025 ya. Berikutnya Ibu Lailatul Fitri Nasution dari PKTJ ya. Ini PKTJ ya. Alumni lulusan ini. Udah pernah nyusun dokumen Anda lalin? Bantu-bantu? Sini berapa? Belum. Sudah pernah nyusun tapi baru 3 dokumen. Berikutnya Ibu Mei Cahaya Diaksa. Iya, Ibu. Dari 2024. Oh, belum. Oke, siap. Berikutnya Bapak Muhammad Yufian Rida Nanda dari PT Biro Klasifikasi Indonesia. Muhammad Yudiana lagi off kamera. Oke. Next. Berikutnya Bapak Putra Galuh Firmansyah. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Saat ini saya belum pernah menyusun bagian dari meski belajar dan nggak ngerti Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Galuh. Berikutnya Bapak Sandi Bagas Irawan dari CV Tata Madya Karya Konsultan. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Sebelumnya saya masih batuk-batuk Pak. Dari tahun berapa? Baru bulan Oktober kemarin Pak. Oktober. Berikutnya Bapak Deta Pratama Ardiansah dari PT Solusi Tekno Lingkungan. Selamat pagi Pak Ji. Iya, selamat pagi Pak Deta. Kebetulan saya saat ini masih membantu menyusun dokumen Pak. Siap. Dari tahun berapa Pak Deta mohon izin? Kebetulan saya baru lulus bulan Agustus kemarin. Agustus kemarin, siap. Berikutnya Bapak Suryo Ditya Aji. Siap kakak. Siapa Pak Haji sih? Siap, izin. Ketemu lagi kita di sini. Iya. Mau tanya apa? Mohon izin Bapak Ibu, ini sahabat lama juga termasuk Pak Abid juga. Oke. Siap. Dari CV Adi Makmur Nusantara. Ya. Sehat selalu Pak Suryo. Siap. Berikutnya Bapak Galih Putra Plamona. Iya, di sini Pak. Iya, siap. Perkenalkan Pak, saya Galih Putra Plamona. Saat ini saya bekerja di konsultan perizinan lingkungan dan juga andalin dan domisilinya di Bekasi Pak. Untuk pengalaman menyusun saya sudah dari tahun 2022 dan sebelum juga udah dari yang PM75 itu saya sudah menyusun
sama iya. sekali. Siap. Terima kasih Pak Galih. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya Bapak Wahyuni Wahab. Ibu, siap, mohon izin Ibu. Mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kameranya karena sedang di jalan, Bapak. Oh iya, siap Ibu. Dari Poltek Negeri Bengkalis. Iya, betul Bapak. Domisili di Bengkalis Riau. Untuk pengalaman menyusun Andalalin belum ada, Pak. Iya, oke. Oke Ibu, hati-hati di jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Berikutnya Bapak Hendra Saputra. Ini sama dari Poltek Negeri Bengkalis. Oh, belum hadir. Berikutnya Bapak Haris Aditya Perdana STMT. Bapak Haris? Iya. Kan saya memperkenalkan diri. Iya. Perkenalkan saya dari Satya Perdana. Saya domisili di Semarang. Pengalaman Andalalin saya masih membantu saja. Nah, dari Terkait Andalalin SPBU kemarin. SPBU. Dari tahun berapa Pak, mohon izin Pak Haris? Tahun 2023 Pak. 2023. Sama paling untuk kuliah S2 itu Pak, saya juga sudah mempelajari untuk Andalalin di Kota Lama kemarin seperti macam Oh iya, siap. Terima kasih Semarang. Pak Haris. Sama-sama. Berikutnya Ibu Daniar Jihan Fahrani dari PT Mineral Ridho Jaya. Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Izin perkenalkan, saya Dania Jetmarani, domisili di Tuban, Jawa Timur. Untuk saat ini pengembangan Andalalin masih belum ada Pak. Nanti itu kan. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Daniar. Berikutnya Bapak Muhammad Yusuf dari PT Anugerah Alam Persada. Oke, off. Berikutnya Bapak Raffi Faisal Azam. Perorangan ini. Pak Raffi ada? Oke, off. Saya izin share Word ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Jadi memang perencanaan transportasi ini merupakan bagian dari Andalalin ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk yang sudah berpengalaman di sini tinggal mengulang aja ini materi yang sudah mengulang ya Bapak Ibu. Jadi untuk perencanaan transportasi sini biasanya kita menggunakan 4-step model atau 4 langkah untuk penentuan perencanaan transportasi. Adapun dari diklat ini diharapkan Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan bagi yang belum pernah menyusun, tapi bagi yang sudah menyusun tinggal untuk ingat lagi ataupun mungkin ada variasi lain untuk dianalisis. Mungkin sebelumnya tadi ada yang SPBU, ada yang rumah sakit, ada yang sekolah atau kawasan, nah seperti itu. Jadi memang perencanaan transportasi merupakan bagian penting ya Bapak Ibu dalam penyusunan Andalalin, di mana sini model transportasi digunakan untuk memprediksi maksudnya adalah
gimana sih setelah kita menyusun dokumen Andalarin tersebut, walaupun bangkitan tersebut belum terjadi. Makanya kita perlu prediksi agar mengantisipasi terjadinya lonjakan terhadap arus lalu lintas di sekitar bangunan yang akan kita buat atau kita upgrade atau kita perluas atau kita tingkatkan. Nah, itu bagaimana sih dampaknya? Nah, di sini perlu ada perencanaan. Adapun memang Andalalin sendiri ada dua jenis ya Bapak Ibu. Jadi menurut posisinya sebelum Andalalin yang belum ada bangunannya dan Andalalin yang sudah ada bangunannya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berpengalaman bisa mengerti dan lebih paham terhadap kegiatan tersebut. Perlakuannya juga beda. Jadi mungkin teori yang akan saya sampaikan sedikit ya Bapak Ibu. Nanti mohon izin Bapak Ibu nanti bisa mempresentasikan apa yang nanti saya sampaikan soal Bapak Ibu kerjakan, nanti Bapak Ibu sampaikan pada forum ini. Nanti kita diskusi bareng di situ. Yang biasa kita pakai di sini adalah menggunakan 4-step model. Pertama, bangkitan perjalanan dan tarikan perjalanan. Jadi bangkitan perjalanan misalkan rumah sakit, bagaimanakah berapa jumlah bangkitan lalu lintas yang terjadi pada saat kendaraan yang masuk dan keluar di rumah sakit tersebut. Kalau pom bensin berarti berapa bangkitan yang nanti masuk di pom bensin tersebut. Kalau sekolah berarti dihitung juga bangkitan dan tarikan yang ada di rumah sakit tersebut. Setelah menghitung bangkitan, maka bangkitan tersebut atau kendaraan tersebut kita distribusikan di distribusi perjalanan. Distribusi perjalanan, kendaraan ini lewat mana saja atau pejalan kakinya lewat mana saja. Dari bangkitan tersebut menggunakan jalur mana saja. Disinilah distribusi perjalanan dihitung. Setelah di distribusi perjalanan, maka pemilihan modalnya seperti apa. Misalkan ada yang angkutan umum atau ada yang menggunakan mobil pribadi, ada juga motor. Kita perlu lihat di kawasan tersebut atau di Andalalin yang kita analisis tersebut. Entah pabrik, misalkan pabrik, maka kita perlu menghitung berapa yang naik motor, karyawannya, terus berikutnya manajernya mungkin naik mobil atau tamunya perlu kita hitung. Di situ kita hitung modanya apa, menggunakan kendaraan apa. Setelah itu kita bebankan dalam pembebanan perjalanan melalui metode pembebanan lalin menggunakan visi rasio dengan kapasitas dibagi jumlah beban kendaraan, volume dibagi dengan kendaraan, volume dari jalan tersebut. Jadi yang seperti kita sampaikan tadi, bahwasanya bangkitan perjalanan ini adalah jumlah yang dihasilkan suatu zona. Jadi sedangkan tarikan adalah jumlah perjalanan yang ditarik di suatu zona. Dalam konteks Andalalin ini, bangkitan yang Bapak Ibu mungkin telah dipahami bahwasanya mulai dari pusat pembelanjaan, kawasan perumahan, kawasan perkantoran, dan kawasan pendidikan atau kawasan industri. Adapun bangunan-bangunan yang wajib Andalalin, Bapak Ibu mungkin sudah bisa mengerti bahwasanya untuk bangunan ada perdagangan dan jasa, mulai dari pembelanjaan, pasar modern ini perlu diandalalin, hotel, terus restoran yang berskala besar, terus gedung perkantoran dan gedung pertemuan ballroom. Adapun
bangunan pemukiman, di sini ada perumahan yang berskala besar, terus apartemen, rumah susun, ini perlu dilakukan andalain. Dan bangunan pendidikan dari sekolah, SMA, kampus perguruan tinggi, dan pesantren yang berasrama. Semua itu perlu andalalin. Seperti yang kita diskusikan tadi, ya kita sampaikan bahwasanya andalalin juga terjadi jika ada perubahan yang signifikan terhadap bangunan tersebut. Perlu dilakukan kajian andalalin ulang karena ada perubahan bangkitan perjalanan. Dari bangunan kesehatan bisa rumah sakit, klinik, puskesmas yang rawat inap. Untuk bangunan transportasi bisa terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, depo, kendaraan pulbus. Untuk bangunan logistik, kawasan industri, pabrik, gudang besar dan pusat logistik. Untuk yang ketujuh, untuk fasilitas umum dan sosial, stadion perlu diandalalin, gedung olahraga pun perlu diandalalin, tempat ibadah yang besar pun perlu diandalalin, terus tempat wisata pun perlu diandalalin, taman rekreasi pun perlu diandalalin. Adapun jika ada kegiatan khusus, misalkan konser, event-event besar seperti pameran, bazar, itu perlu ada andalalin juga yang sifatnya kegiatan khusus. Jadi yang menjadi catatan di sini yang sesuai dengan aturan yang tadi Bapak Ibu telah sampaikan, bahwasanya memang andalan ini ditentukan dari skala bangunannya, luasan kapasitas, dan jumlah kendaraan yang dibangkitkan pada bangkitan tersebut, dan lokasinya. Lokasinya ini menentukan nanti Bapak Ibu akan sidang di mana. Jalan nasional berarti nanti di BPTD atau di kementerian. Untuk jalan provinsi nanti Bapak Ibu di subprovinsi. Untuk kabupaten nanti Bapak Ibu di sub kota atau kabupaten. Nah, ini kita masih di tahapan bangkitan perjalanan yang tadi ada 4, masih di tahap awal. Jadi tujuan dari mengetahui bangkitan perjalanan sendiri Bapak Ibu untuk mengetahui besarnya berapa sih perjalanan yang ditimbulkan di suatu kegiatan tersebut. Jadi Bapak Ibu melihat dulu, misalkan dapat proyek suatu analisis andalan, Bapak lihat dulu bangunannya, DED-nya seperti apa. Nanti baru Bapak Ibu klasifikasikan ini bangkitan sedang atau bangkitan tinggi, dan menjadi dasar perhitungan dampak andalalin. Bahwasanya dari DED yang Bapak terima, dari proyek yang Bapak terima itu Bapak Ibu bisa mengecek bagaimanakah nanti akan cara menganalisisnya, dan bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengetahui kira-kira bangkitan perjalanan yang terjadi apa saja, modanya apa saja, dan lewat mana saja. Untuk metode perhitungan, kebetulan di sini saya sampaikan bahwa saya ada metode triplet bangkitan perjalanan, yaitu jumlah perjalanan dihitung berdasarkan, ada yang berdasarkan luasan, ada yang berdasarkan jumlah nozzle atau dispenser, atau ada yang jumlah kamar tidur, ada yang berdasarkan jumlah bangku siswa, dan lain-lain, tergantung dari perlakuan terhadap DED atau proyek yang Bapak Ibu nanti terima pada saat menyusun dokumen andalalin. Ini contoh sederhana, mohon izin Bapak Ibu, jika pusat pembelanjaan memiliki 1000 meter persegi dengan triplet. Ini triplet ini didapatkan bisa dari bangunan sejenis. Bapak Ibu misalkan survei di tempat lain, jika ini bangunannya belum atau andalalinnya belum ada ya Pak Ibu, jadi ini baru perencanaan. Bagaimana cara mendapatkan triplet ini? Bapak Ibu dengan survei ke lokasi yang sama, misalkan ini adalah mall, maka Bapak Ibu mensurvei mall sejenis di kota yang sama dan memiliki karakteristik yang sama untuk menghitung
trip rate segini ini bisa keluar dari 5 perjalanan per 100 meter ini dilakukan melalui survei. Mungkin Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman, Bapak Ibu telah paham cara surveinya. Nah, jika sudah diketahui trip rate-nya, maka ketemulah bangkitan perjalanan itu 10.000 dibagi 100 dikali 5. Jadi bangkitan perjalanan di sini sebanyak 500 perjalanan per jam. Ini pada tahap pertama, yaitu kan tadi ada 4 tahap. Ini kita menghitung yang tahap pertama, yaitu bangkitan perjalanan. Berikutnya kita sebelum masuk ke tahapan distribusi perjalanan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak, kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke tahapan kedua dalam perencanaan transportasi, yaitu tahapan distribusi perjalanan. Setelah Bapak Ibu mendapatkan jumlah perjalanan, bangkitan perjalanan yang telah Bapak Ibu dapatkan, maka tahap kedua adalah Bapak Ibu mendistribusikan perjalanan tersebut. Maksudnya gimana? Jadi distribusi perjalanan ini adalah proses menghubungkan perjalanan dari zona asal ke tujuan. Misalkan dari ada pabrik, berarti pabrik ini ada karyawan rumahnya di mana asalnya, berarti asalnya dari mana, dia lewat jalan mana. Nah, itu yang disebut dengan distribusi perjalanan. Dia mau lewat mana, kita asumsikan atau kita survei, dia lewat, maka dia akan membebani jalan tersebut. Tujuannya apa? Pertama, mengetahui pola pergerakan Bapak Ibu. Jadi dengan tahapan kedua ini, tujuan kita adalah mengetahui gimana sih pola pergerakan dari suatu bangkitan perjalanan tersebut. Dari Bapak punya proyek ini, Bapak Ibu punya proyek ini, gimana nih orang yang nanti, jika bangunan itu belum ada, orang yang nanti akan masuk dan keluar situ orang mana saja, pergerakannya kemana saja, kemana arah perjalanan dari orang yang telah masuk ke tempat yang kita analisis dokumen andalan tersebut. Kalau pasar, berarti orang yang ke pasar itu siapa aja. Kalau pom bensin, berarti orang yang ke pom bensin tersebut asalnya dari mana saja. Kalau rumah sakit, orang yang menginap atau berobat di rumah sakit itu asalnya dari mana saja. Nah, disinilah tahapan dari distribusi perjalanan, dan dia nanti lewat mana saja. Yang biasa digunakan, mohon izin Bapak Ibu, untuk metode yang digunakan biasanya metode gravitasi, yaitu perjalanan oleh besar bangkitan dan jarak antar zona. Jadi kita bagi beberapa zona. Zona ini Bapak Ibu bagi berdasarkan sifat yang sama ataupun berdasarkan kondisi. Misalkan sifat yang sama ini adalah komplek perumahan, dibuat satu zona. Misalkan komplek pendidikan dibuat satu zona. Misalkan komplek militer dijadikan satu zona. Nah, ini Bapak Ibu ditentukan satu zona, yang mana nanti zona tersebut dilingkan oleh jalan-jalan atau link yang masuk antar zona dari tempat bangkitan perjalanan atau lokasi studi kasus yang Bapak Ibu kaji pada proyek andalanin Bapak Ibu. Terus setelah itu dalam andalanin juga diamanatkan bahwasanya ada perencanaan untuk 5 tahun ke depan minimal. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan metode apa untuk memprediksi 5 tahun ke depan. Untuk saat ini kami menggunakan metode growth factor saja yang lebih simpel, mohon izin Bapak Ibu. Adapun nanti outputnya adalah asal. Jadi asal tujuan, seperti yang kita diskusikan tadi, bahwasanya outputnya adalah asal tujuan dari yang masuk ke bangkitan perjalanan atau proyeknya Bapak Ibu ini asalnya dari mana saja, dan tujuannya pasti kan ke tempat proyek Bapak Ibu tersebut. Nah, kemana nih lewatnya?
Jadi kita buat metrik asal dan tujuan tersebut. Ini adalah tahap kedua. Mohon izin Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan di tahap kedua ini 2 tahap lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tahapan mode choice atau pemilihan moda. Pemilihan moda atau disebut pemilihan kendaraan yang akan digunakan tempat proyek kita ini berpencar atau melakukan sebaran perjalanan. Jadi Bapak Ibu, kira-kira tempat proyek Andalalin kita ini orangnya yang menuju ke lokasi ini naik apa saja. Nah, inilah tahapan pemilihan moda atau moda choice. Jadi proses di mana menentukan pilihan moda transportasi yang digunakan untuk pelaku perjalanan. Nah, perjalanannya ini orangnya ini naik apa saja kira-kira. Apa sih yang mempengaruhi? Pertama, yang mempengaruhi adalah waktu tempuh. Pasti orang yang mau ke lokasi proyek andalan kita pasti akan menganalisis bahwasanya orang ini pasti menginginkan waktu tempuh. Terus biaya perjalanan, kenyamanan, ketersediaan moda, dan pendapatan pengguna. Jadi ada yang naik motor, itu kan pasti berpengaruh dari pendapatan pengguna. Kenapa nggak naik mobil? Karena mungkin pendapatannya lebih efisien menggunakan motor. Misalkan kenapa nggak ada angkutan umum? Karena kesediaan modanya cuma motor mungkin. Kalau ada angkutan umum mungkin ada pilihan lain. Makanya pada saat Bapak Ibu melakukan analisis andalan, Bapak Ibu perlu melakukan survei di depan lokasi bangkitan tersebut. Kira-kira ada angkutan umum apa tidak yang memungkinkan orang yang masuk ke lokasi Bapak Ibu proyek yang analisis itu, nanti kajian Bapak Ibu kira-kira kemungkinan akan memilih angkutan umum atau tidak. Terus mungkin dari kenyamanan, orang bisa memilih, saya nyaman naik motor, saya nyaman naik mobil pribadi, tergantung dari kenyamanan pelaku perjalanan yang menuju ke lokasi proyek Bapak Ibu tersebut. Terus biaya perjalanan, mungkin biaya perjalanan menggunakan angkot lebih murah atau menggunakan motor lebih murah, ini bisa jadi. Atau mungkin waktu tempuh, biasanya naik mobil karena macet, orang lebih prefer memilih untuk naik motor. Nah, di sini banyak faktor yang mempengaruhi tentang pemilihan moda choice atau pemilihan moda tersebut. Adapun moda transportasi tersebut tadi ada kendaraan pribadi, angkutan umum, atau moda tidak bermotor ya, bisa sepeda atau lain-lain. Kalau di sini mungkin ada beberapa perusahaan yang menggunakan misalkan helikopter, itu tidak perlu misalkan bos-bos gitu ya Pak, misalkan ada pemilik perusahaan atau tamu atau apa menggunakan helikopter, ini tidak perlu dianalisis karena tidak membebani lalu lintas sekitarnya, karena lewat udara. Jadi kalau untuk misalkan ada suatu bangunan, ada helikopternya atau helipadnya, itu kendaraan helikopter itu tidak perlu dianalisis karena tidak membebani jalan raya. Nah, pendekatannya apa? Jadi dalam dokumen andalan ini pemilihan moda sering disederhanakan dengan presentasi pembagian moda. Presentasi pembagian moda ini misalkan Bapak Ibu mendapatkannya dari mana? Sama, dan mendapatkan dari, kalau bangunan ini belum ada, berarti kan Bapak Ibu gimana cara mensurveinya? Mana kita tahu orang naik apa saja? Berarti Bapak Ibu mencari lokasi yang sejenis untuk mensurvei. Jadi misalkan pabrik sepatu, berarti Bapak Ibu mencari pabrik sepatu yang sejenis. Berapa sih orang yang akan menaik motor, sebagai paling nggak sebagai persamaan lah, ada pacuan untuk presentasi pembagian moda tersebut. Atau enggak asumsi yang dominan
karena kendaraan pribadi ya Bapak Ibu. Jadi untuk rata-rata di Indonesia ini kemungkinan menggunakan kendaraan pribadi, diasumsikan seperti itu. Nah, berikutnya tahapan ketiga Bapak Ibu. Tahapan ketiga ini adalah pembebanan perjalanan atau traffic assignment. Jadi kendaraan yang tadi telah diketahui orang, misalkan diketahui 500 naik motor, 20 naik mobil, terus 5 orang atau 30 naik kendaraan. Nah, itu kita bebankan di jalan-jalan yang akan dilewati kendaraan tersebut. Jadi pembebanan perjalanan ini adalah proses untuk memasukkan perjalanan ke dalam jaringan jalan. Pertama, untuk mengetahui kondisi lalu lintas di setiap ruas jalan. Nah, yang berikutnya tingkat pelayanan jalan. Jadi setelah kita bebankan di jalan yang kita akan lewati, ya, kita bebankan di jalan yang rencana akan kita bebani jalan tersebut, kira-kira tingkat pelayanannya naik, tetap atau turun. Nah, di situ Bapak Ibu kita menilai. Kalau naik, maka kemungkinan Andalalin ini akan mengalami penolakan jika tidak direvisi dengan manajemen rekayasa lain, pelebaran jalan ataupun tingkat pelayanan kecepatannya berkurang. Nah, ini bisa mengurangi atau visi rasionya kurang, maka kemungkinan Andalalin Bapak Ibu nanti akan direvisi ulang menggunakan metode rekayasa lain, jalan satu arah atau lain-lain nanti solusi ke depannya. Apa sih tujuan dari pembebanan perjalanan ini? Ya, pertama untuk mengetahui dampak lalu lintas pada ruas jalan di sekitar lokasi yang tadi, terus menentukan kebutuhan penanganan lalu lintas. Jika loss-nya, level of service-nya ini naik, maka tindakan apa yang Bapak Ibu rekomendasikan di dalam dokumen Andalalin tersebut untuk agar level of service-nya ini tetap sama ataupun paling kalau nggak sama menurun malah lebih baik. Misalnya dilebarkan jalan atau dibuat radius yang lebih landai agar tikungan lumpur mudah, atau dibuat laybys, atau membuat jalan menjadi satu arah. Ya, itu rekomendasi nanti yang akan Bapak Ibu sampaikan pada dokumen Andalalin untuk terkait tingkat pelayanan jalan tersebut. Jadi di sini juga ada metode pembebanan Bapak Ibu. Jadi dengan R-Noting Assessment atau dengan metode sederhana dan dengan capacity restraint, ya, jadi menghitung kapasitas jalan. Jadi ada yang sebelum misalnya Bapak Ibu membangun Andalalin, terus Bapak Ibu membuat jalannya sendiri, atau perencanaan awal, ataupun dengan menghitung kapasitasnya seperti apa. Adapun hasil pembebanan nanti adalah volume lalu lintas atau yang dihitung nanti SMP per jam, atau ada juga derajat kejenuhan yang disebut visi rasio. Ada dua keluaran dari traffic assignment, yaitu pertama adalah SMP per jam, volume lalu lintas yang pada kondisi lalu lintas tersebut, dan derajat kejenuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu teorinya. Nanti Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu menyusun salah satu praktek untuk perencanaan transportasi. Jadi pertama Bapak Ibu nanti menyusun bangkitan perjalanan, mengidentifikasi jenis kegiatan, menentukan trip rate-nya, menghitung bangkitan dan tarikan. Praktek kedua membuat matrik asal tujuan, menentukan zona, menyusun distribusi perjalanan. Terus yang ketiga prediksi tahun rencana, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, minimal 5 tahun karena di Andalalin ini ada 5 tahun menggunakan pertumbuhan lalu lintas. Metode pertumbuhan Bapak nanti bisa Bapak Ibu
menggunakan metode pertumbuhan seperti apa boleh. Terus nanti melakukan pembebanan lalin seperti itu Bapak Ibu. Untuk contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bagi yang sudah ada dokumennya silakan Bapak Ibu. Tadi makanya kenapa saya tanya Bapak Ibu sudah menyusun berapa kali dokumen. Kalau sudah, berarti Bapak Ibu tinggal menyampaikan apa dokumen andalin Bapak Ibu terkait materi perencanaan ini. Di bagian berarti bagian bangkitan, tarikan perjalanan, distribusi, sama pembebanan lalin. Ini adalah contohnya Bapak Ibu. Nanti kalau yang belum, Bapak Ibu belum pernah menyusun dokumen andalalin, Bapak Ibu boleh mengambil salah satu soal yang nanti akan saya sampaikan. Setelah Bapak Ibu nanti menyelesaikan soal tersebut, kita diskusi bareng, Bapak Ibu menyampaikan dan kita saling mengisi di situ. Jadi materi ini adalah 4 jam teori, 4 jam praktek. Jadi saya harap Bapak Ibu kalau sudah punya dokumen andalalin, silahkan sampaikan dokumen andalinnya khusus di bagian perencanaan transportasinya, perencanaan kedepannya seperti apa. Ini contohnya Bapak Ibu mohon izin. Jadi untuk studi kasus pertama ini adalah pusat pembelanjaan. Ya, pusat pembelanjaan ini pertama untuk deskripsi kasus. Nah, ini contohnya misalkan Bapak Ibu diberikan DED tentang Bapak diminta untuk menyusun andalin pusat pembelanjaan mall yang akan dibangun di kawasan di perkotaan dengan luas efektif 20.000 meter persegi dengan jumlah lantai 4 lantai. Nah, setelah Bapak Ibu survei di sini ternyata peaknya itu hari Sabtu. Entah kenapa hari Sabtu. Nah, mungkin karena banyak yang libur. Terus jam 6 sampai jam 17 sore. Jam 16 atau jam 4 sampai jam 5 sore. Kenapa? Mungkin malam minggu di situ ramai. Seperti itu misalkan ya Pak Ibu. Jadi ini berdasarkan hasil survei Bapak Ibu, survei pendahuluan. Dan itu dibangun pada tahun 2025 dan pasti andalalin kan 5 tahun ke depan minimal. Nah, adapun pertumbuhan lalu lintas ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari BPS ataupun dari setelah dapat data dari BPS Bapak Ibu menghitung sendiri pertumbuhan rata-rata lalu lintas per tahun seperti apa, atau dari Disub jika ada data di Disub, atau dari kepolisian bisa Bapak Ibu dapat dari kepolisian. Jadi pertumbuhan rata-rata lalu lintas tahun seperti itu. Nah, kasusnya di sini jika mall tersebut diakses oleh 2 ruas jalan utama yang kapasitasnya itu adalah jalan kolektor dan jalan lokal dengan kapasitas 3.000 SMP per jam, dan jalan B adalah kapasitas 20.000 SMP per jam. Ini kita nggak diketahui ada pembaginya apa enggak. Intinya ada kasus, setelah Bapak Ibu ketahui ini hasilnya ya Bapak Ibu. Sebelumnya kan Bapak Ibu pasti menghitung kapasitas dengan cara menghitung kesesuaian lebar jalan, dan ketemulah contohnya ini secara singkat adalah faktor jalan tersebut kapasitasnya 3.000. Ini hasil dari survei Bapak Ibu ya di lapangan. Oke, kita masuk ke pemecahan masalahnya untuk perencanaan transportasi andalalin untuk pusat pembelanjaan. Jika diketahui trip rate-nya 4 perjalanan per 100 meter persegi, ini Bapak Ibu dapat dari mana? Bapak Ibu dapat dari jika mall tersebut adalah baru, belum dibangun, berarti dari mall lain yang sejenis. Jika mallnya adalah pengembangan, maka ini dapat dari hasil survei di mall tersebut juga bisa. Adapun perhitungan bangkitan, luas bangunan dibagi 100 dikali trip rate, maka ketemunya sekitar 800 perjalanan per jam. Untuk satuan bangunannya meter, trip rate-nya ada 100 meter per jam. Nah,
keluarannya adalah bangkitan perjalanan. Dengan asumsi Bapak Ibu yang masuk itu adalah 800. Ini asumsi ini Bapak Ibu dapatkan dari lokasi pembanding yang sejenis. Tarikannya 400, untuk bangkitannya juga 400. Jadi ini dibagi, jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi asumsi ya Bapak Ibu ya, jadi dibagi separuh-separuh, ataupun pada jam tersebut 60-40, tergantung Bapak Ibu survei di lokasi pembanding tersebut. Setelah diketahui bangkitan dan tarikan perjalanan tersebut, maka Bapak Ibu melakukan tadi yang disampaikan bahwasanya tahap kedua adalah distribusi perjalanan. Asal zona orang tersebut yang datang ke mall itu dari mana saja. Misalkan ada zona pemukiman, ada yang pulang dari kantor langsung ke mall, atau dari tempat-tempat lain. Nah, ini Bapak Ibu bisa pecah tergantung hasil survei lapangan yang Bapak Ibu dapatkan pada saat Bapak Ibu memerintah orang survei atau Bapak Ibu turun lapangan untuk survei ke tempat tersebut. Maka setelah itu dihitunglah pembagian zona. Jadi pemukiman 60, perkantoran 25, lainnya 15%. Nah, karena tadi sudah dibagi dua, maka dari tersebut 60 dibagi 2 dikali 400, ketemunya untuk zona pemukiman adalah 240. Nah, untuk zona perkantoran di sini adalah 100 perjalanan per jam. Dan untuk mall, untuk zona 3 ke mall atau tempat lainnya yang belum kita bisa informasikan, kadang-kadang kan bingung, Pak dari mana? Bukan dari kantor, bukan dari rumah, tapi dari misalkan orang jalan-jalan sengaja atau gimana ya, itu kita asumsikan 15% atau dari survei lapangan di lokasi yang sebanding seperti itu. Maka ditentukan untuk zona 1 ini distribusi perjalanan yang masuk ya Bapak Ibu. Ke zona 1 ini 240 perjalanan per jam, terus zona kedua 100 perjalanan per jam. Untuk zona yang ketiga adalah 400 perjalanan per jam. Nah, ini ketemu akhirnya total perjalanannya ada 240, ada 100, ada 60. Berikutnya dari distribusi perjalanan ini kita bagi ke pemilihan moda Bapak Ibu. Misalkan asumsi Bapak Ibu ya, asumsi ini Bapak Ibu dapatkan sama dari hasil survei di lokasi tempat yang sama. Misalkan mall tadi, berarti Bapak Ibu harus surveinya ke mall yang sejenis. Asumsi pembagian moda misalkan sepeda motor 55%, mobil pribadi 40%, angkutan umum 5%. Nah, dari asumsi atau hasil survei yang Bapak dapatkan tersebut, Bapak masukkan ke dalam perjalanan tadi, yang perjalanan. Jadi motor 55% dikali 400 sama dengan 220 kendaraan per jam. Mobil 40% kali 400 sama dengan 160 kendaraan per jam. Angkutan umum 5% kali 400 sama dengan 20 kendaraan per jam. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan jumlah kendaraan tersebut, mobil 220, motor 220, mobil 160, angkutan umum 20, maka kita konversikan ke SMP atau satuan mobil penumpang. Untuk motor biasanya 0,5, tergantung ketentuan yang berlaku di beberapa daerah atau di beberapa tempat. Bisa 0,5 untuk mobil 1 SMP per jam. Untuk angkutan umum kita asumsikan di sini adalah 1,5 SMP per jam. Setelah itu dimasukkanlah ke dalam SMP atau satuan mobil penumpang. Setelah diketahui bahwasanya mobil ini adalah sebesar 110 SMP per jam. Saya ulangi, motor adalah 110 SMP per jam. Untuk mobil adalah 160 SMP per jam. Untuk angkutan umum adalah 20
kali 1,5 atau 30 SMP per jam. Jadi total dari kendaraan, total dari SMP dari bangkitan tersebut adalah 300 SMP per jam. Nah, berikutnya diprediksi Bapak Ibu ya, diprediksi. Tapi kalau untuk Andalalin biasanya langsung dimasukkan ke dalam pembagian atau pembebanan lalin. Kalau ini kebetulan di materi perencanaan kita prediksi ke depan. Prediksi ke depan, jadi kita skip untuk tahun dasar. Ini kita langsung ke tahun 5 tahun ke depan. Berikutnya kita prediksi perencanaan tahun rencana. Jadi setelah 5 tahun seperti apa sih? Ya, Bapak Ibu terserah mau pakai metode apa. Kebetulan kita pakai metode yang seperti ini. Ketemulah dari 300 di tahun 2025 itu 300, ketemulah tahun 2000 dari tahun 2030 ini SMP-nya sebesar 383 SMP per jam. Nah, berikutnya tahap pembebanan perjalanan. Tahap pembebanan perjalanan sama Bapak Ibu, ini Bapak Ibu dapatkan dari survei asal tujuan. Dari mana mereka asalnya mau kemana. Dari hal ini maka ketemulah, setelah Bapak Ibu tahu orang-orang yang masuk di tempat proyek Bapak Ibu itu nanti lewat jalan mana saja. Misalkan telah diasumsikan 60-40, maka volume kendaraan yang masuk ke jalan A adalah 230 SMP per jam. Untuk jalan B adalah 40% atau 0,4 kali 383 sama dengan 153 SMP per jam. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam visi rasio tadi dengan asumsi Bapak Ibu kapasitas jalannya sudah diketahui. Untuk jalan A kapasitas jalannya sudah diketahui, untuk jalan B juga sudah diketahui, maka visi rasionya adalah 0,08. Nah, ini level of service-nya sangat baik. Untuk visi rasio jalan B 0,08 dengan level of service-nya A dan baik. Ini saya disclaimer dulu, ini belum ditambah oleh kondisi volume lalu lintas yang ada di jalan tersebut. Ini misalkan mall ini membangun mall tersebut dan jalannya milik mall sendiri. Tapi kalau jalannya menumpang pada jalan nasional, maka ditambah lagi dengan volume jalan nasional, maka nanti ketemulah level of service-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mall ini menghasilkan bangkitan yang signifikan, namun masih dapat dilayani secara ringan. Jadi kondisi lalu lintas pada tahun rencana ini masih dalam tingkat baik. Jadi di 5 tahun ke depan, misalkan setelah dihitung ini adalah masih baik dan tidak memeluk. Karena masih baik, maka di sini tidak perlu misalkan pengaturan akses jalan ini ya minim lah. Untuk manajemen parkir juga masih oke. Terus rambu dan marka pendukung juga perlu disiapkan pada saat keluar masuk kendaraan tersebut dan jika pada saat parkir tersebut. Nah, ini untuk khusus untuk mall. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu memiliki cara yang lain, nah silahkan kita sharing. Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke kawasan perumahan? Tidak ada untuk kawasan mall? Iya. Siap. Terkait dengan pembagian juga tadi disampaikan spesifik ya Mas Haji. Iya. Pemukiman perkantoran dan lainnya. Dari beberapa materi seperti itu kan penentuan cakupan wilayah itu kan didasarkan 2 sampai 5 km atau yang harusnya terdampak signifikan. Dan untuk menentukan titik itu apa istilahnya ini juga katakan seperti itu ya Mas Haji. Itu kan harus ada kajian
penjelasan ini yang itu nanti menetapkan ya apakah Betul. itu masuk ke zona tertentu atau bisa ya sudah cukup hanya itu ambisius, nanti hanya bisa didapatkan informasi zona arus. Mungkin itu Mas. Iya, makasih Mas Abid, luar biasa. Memang sebaiknya jika sudah ada ketetapan, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk menentukan zona diharapkan kalau bisa sudah ada ketetapan yang seperti disampaikan Pak Abid tadi, misalkan sudah ditetapkan oleh kajian yang sebelumnya ataupun telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun telah ditetapkan oleh instansi yang memiliki otoritas khusus. Diharapkan seperti itu. Jadi biar seperti yang sampaikan Pak Abid bahwasanya penentuan zona kita ini kuat, jadi tidak terbantahkan pada saat kita menyampaikan tersebut. Tapi terkadang ada beberapa kasus andalalin yang kita sulit untuk mendapatkan data zona tersebut. Akhirnya kita melakukan asumsi, mohon izin Bapak Ibu. Jadi kita melakukan asumsi misalkan lokasi di kawasan dekat sawah atau ada rumah penduduk dan lain-lain. Jadi betul yang disampaikan Pak Abid seperti itu. Tergantung dari data dukung yang kita punya. Sebanyak-banyaknya data dukung yang kita dapatkan, maka itu akan membuat dokumen andalalin kita lebih baik lagi. Makasih Pak Abid, Mas Abid. Bagus banget Mas. Oke. Ada yang kita bisa diskusikan lagi, mohon izin Bapak Ibu. Oh ya, saya nanti mungkin setelah sholat Jumat mungkin ya Pak Bapak Ibu. Nanti setelah sholat Jumat saya minta Bapak Ibu buat yang seperti yang saya sampaikan. Nanti kita mulai lagi setelah sholat Jumat itu mungkin jam 2 atau jam setengah 2 Bapak Ibu, nanti tergantung panitia. Nanti Bapak Ibu menyampaikan studi kasus andalalinnya. Jadi karena ini materi teori dan praktek, saya harap Bapak Ibu mempraktekkan juga. Seperti itu. Jika belum ada gimana? Nanti kalau belum ada saya kasih soalnya, Bapak Ibu melakukan analisisnya sendiri ya, seperti itu. Oke, berikutnya kalau tidak ada kita lanjut ke kawasan perumahan, contoh kasus, studi kasus. Ada yang perlu kita diskusikan lagi, mohon izin. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Tadi ke mall, kita masuk ke kawasan perumahan. Jika ada deskripsi kasus, jadi kawasan perumahan yang Bapak Ibu dapatkan menganalisis kawasan perumahan yang dikembangkan di pinggir kota, misalkan jumlah unitnya 500, tipe rumahnya lebih dominan adalah 36 dan 45 dengan jumlah rata-rata penghuni di sana 4 orang per unit. Nah, ini kalau jumlah unit terus tipe rumah ini bisa dapat dari developernya. Kalau jumlah rata-rata per unit ini Bapak bisa dapat dari lokasi pembanding sama. Untuk kepemilikan kendaraan Bapak Ibu bisa dapatkan dari lokasi pembanding juga. Lokasi pembanding misalkan rumahnya, komplek perumahan tersebut ada di Tegal, berarti di wilayah Tegal yang sama. Jadi dibedakan, jangan pembangunan rumah di Tegal disamakan sama yang di Jakarta, beda perekonomian, itu nanti kepemilikan kendaraannya berbeda. Jadi saya tekankan lagi untuk yang belum pernah menyusun, jadi kita cari lokasi pembanding yang sama jika perumahan tersebut baru akan
dibuat, kecuali sudah dibuat dan pengembangan beda lagi. Kita pakai data yang sesuai lokasi. Berikutnya, jika sudah diketahui untuk sepeda motor ini kepemilikannya adalah 1,5 unit per rumah, dan untuk mobil pribadi 0,6 unit per rumah, dan diketahui jika jam puncak pagi ini jam puncak pagi juga Bapak Ibu dapatkan dari survei, mohon izin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sama, kalau perumahannya itu belum ada, maka Bapak Ibu survei di lokasi pembanding yang sama. Nah, pagi ini kemungkinan, misalkan kemungkinan jam 6 sampai 7 pagi ini ada orang tua yang ngantarkan anaknya atau jam kerja. Nah, di sini jam puncaknya biasanya. Tapi Bapak Ibu, saya tekan lagi, perlu survei di lapangan. Adapun misalkan tahun pembuatannya tahun ini dan rencana tahun ke depan adalah tahun 2030 sesuai dengan Andalin 5 tahun ke depan. Adapun pertumbuhan lalu lintasnya adalah 4% per tahun. Ini sama, saya ulangi lagi, bahwasanya Bapak Ibu dapatkan hal ini dari instansi terkait data-datanya. Jadi yang agar lebih valid datanya, bisa dari Disub mungkin, dari kepolisian, ataupun dari Bappedas tempat. Boleh Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dapatkan. Ini asumsi saja. Ini sama, jika akses perumahan tergantung ya Bapak Ibu. Ini akses perumahannya kebetulan saya ngasih contoh ini 2 jalan saja, jadi biar sederhana dalam perhitungan untuk Bapak Ibu yang baru menghitung. Kalau beberapa komplek juga ternyata ada pintu kanan, pintu kiri, pintu utara, pintu selatan, tergantung perumahannya. Jadi perlu dianalisis. Kebetulan saya hanya menganalisis 2 Bapak Ibu, jadi 2 pintu ceritanya, jalan kolektor dan jalan lokal. Tahap pertama kita ulangi lagi, masih menggunakan 4 tahap. Pertama, bangkitan dan tarikan perjalanan. Jadi trip rate rumah ini jam puncaknya pagi ini ketemu 0,75 perjalanan per unit per jam. Misalkan sudah diketahui ya Bapak Ibu. Terus perhitungan bangkitan perjalanan ini berarti kehitunglah 500 unit dikali, jadi 0,75 ini, jadi dianggapnya nggak semua orang melakukan perjalanan Bapak Ibu. Jadi dari 500 rumah ini 75% rumah ini melakukan perjalanan. Ada mungkin yang pada saat pagi tidak melakukan perjalanan. Nah, ini asumsi ini Bapak Ibu bisa lebih mantap lagi jika Bapak Ibu melakukan survei di lapangan. Mungkin tanya Pak RT atau sejenisnya, agar untuk mengetahui kira-kira dari rumah ini, dari komplek ini, pada saat jam 6 sampai jam 7 pagi ini berapa orang yang melakukan perjalanan. Nah, ini satunya perjalanan per unit per jam pada saat jam puncak tersebut. Terus setelah itu kita ketahui trip rate-nya. Setelah kita mengetahui trip rate-nya, maka kita mencari bangkitannya. Bangkitannya itu adalah jumlah unit tadi yang 500 dikali trip rate. Maka ketemulah 375 perjalanan per jam. Untuk satuan unit adalah unit rumah, trip rate ini perjalanan unit per jam, terus bangkitan adalah perjalanan per jam. Dengan asumsi yang keluar dari trip rate tersebut 70%, dan dari masuk yang keluar adalah 70% yang masuk. Jadi setelah ada yang nganter, ada yang balik, itu diasumsikan. Jadi asumsi ini dapat dari mana Bapak Ibu? Asumsi ini dapat dari survei sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu mensurvei kira-kira yang masuk berapa, yang keluar berapa pada saat jam puncak tersebut di komplek. Seperti itu. Nah, setelah itu dari hasil trip rate itu dikalikan dengan keluar masuknya, maka ketemulah untuk keluar kawasan sebanyak 263 perjalanan per jam dan 112 perjalanan per jam. Nah, ketemulah di situ. Setelah itu tahapan kedua yaitu distribusi perjalanan.
distribusi perjalanan baru kita nilai. Nah, ini zona yang tadi disampaikan Pak Abid. Gimana saya menentukan zonanya tadi? Mungkin dengan berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan sudah pernah menganalisis di satu kawasan, terus bangkitan perjalanannya sama lagi di situ, kemungkinan Bapak Ibu lebih mudah untuk membuat zona tersebut. Jadi misalkan di Tegal, misalkan di kawasan Selawi, Bapak Ibu punya proyek kawasan Selawi, terus Bapak Ibu proyek satu lagi di Selawi, jadi maka lebih mempermudah Bapak Ibu untuk membuat zonasi karena data sebelumnya sudah ada. Ini contoh saja untuk distribusi perjalanan keluar kawasan, 50% itu ke kantor, 30% ke pendidikan, terus 20% ke zona lainnya, mungkin belanja ataupun silaturahmi dan lain-lainnya, tergantung. Ini dapat dari hasil survei atau data sebelumnya. Nah, setelah itu ketemulah tadi perjalanan keluar 263 perjalanan. Nah, dari 263 perjalanan dibagi Bapak Ibu yang ke kantor berapa, yang ke pendidikan berapa. Untuk yang ke kantor tadi 50%, maka ketemulah yang ke kantor itu ada 132 perjalanan per jam. Untuk yang ke zona pendidikan adalah 30%, dikali tadi perjalanan keluar, maka ketemulah 72 perjalanan per jam, dan lainnya ini ada 52 perjalanan per jam. Terus ada metrik asal tujuan nanti. Terus setelah itu sama Bapak Ibu polanya. Kalau pakai metode 4-step model ini, kita cek pemilihan moda tersebut. Untuk pemilihan moda adalah pertama sepeda motor, misalkan 65%. Ya, di sini Bapak Ibu sama, ini ada asumsi saja Bapak Ibu dapatkan dari hasil survei pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan proyek tersebut. Terus mobil pribadi 30%, angkutan umum misalkan ada angkutan umum 5%. Ini didapat dari, saya tekankan lagi, dapat dari hasil survei Bapak Ibu. Karena untuk data ini saya hanya asumsi saja. Setelah itu kita hitung modanya. Modanya adalah motor tadi 65% dikali perjalanan, ketemunya 171 kendaraan per jam. Mobil itu 0,3 kali 263, ketemunya 79 kendaraan per jam. Terus angkutan umum 5% kali 263, kemudian ketemunya 13 kendaraan per jam. Nah, setelah itu sama polanya kita konversi ke dalam satuan mobil penumpang dengan konversinya motor 0,5 SMP, mobil 1, untuk angkutan umum 1,5 SMP. Dengan total SMP maka untuk motor ketemunya adalah 86 SMP per jam, untuk mobil ketemunya 79 SMP per jam, untuk angkutan umum 20 SMP per jam. Jadi kebetulan SMP 1,5 mungkin ini bis ya Bapak Ibu, bis sedang atau lain-lain, tergantung angkutan umumnya yang tersedia di tempat proyek Bapak Ibu itu tipenya apa. Jadi total SMP-nya adalah 185 SMP per jam. Setelah itu kita prediksi lagi, saya tekankan lagi, ini ceritanya adalah belum ada untuk tahun dasarnya tidak ada, kita langsung prediksi 5 tahun ke depan. Nanti kalau yang contoh kasus aslinya nanti Bapak Ibu bisa ke Bapak Ibu masing-masing nanti pada saat setelah sholat Jumat. Metode pertumbuhannya masih tetap sama, kita menggunakan ini. Dengan laju pertumbuhan ini tadi berdasarkan hasil survei dan hasil hitungan Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ketemunya pada 5 tahun ke depan kemungkinan akan menjadi 225 SMP per jam. Yang awalnya tahun 2025 adalah 185 SMP per jam. Maka berdasarkan tadi pembagian jalur lintas keluar kawasan, misalkan ada 2 gerbang, ada jalan kolektor dan jalan lokal. Yang kolektor ini 65% dan jalan lokal ini 35%, maka
volume jalan kolektor tadi setelah di 5 tahun ke depan dikali 65%. Tadi saya ulangi lagi, ini Bapak Ibu berdasarkan hasil survei juga di lapangan. Bapak Ibu perlu survei kawasan komplek ini lewat jalan mana saja, presentasinya ini berdasarkan Bapak Ibu survei yang didapatkan. Setelah itu kita hitung, ketemu tadi SMP-nya dibagi menjadi 65% kali 225, maka yang jalan lewat jalan kolektor adalah 146 SMP per jam. Untuk jalan yang lewat jalan lokal maka sebanyak 79 SMP per jam. Setelah itu kita masukkan ke analisis kinerja jalan atau visi rasionya. Karena tadi sudah ditemukan kapasitas jalannya, mohon izin Bapak Ibu, ini kapasitas jalan sama Bapak Ibu dapatkan dari data primer survei ataupun Bapak Ibu yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya Bapak Ibu pernah punya proyek di sekitar situ, maka tidak perlu disurvei ulang. Jadi Bapak Ibu sudah dapat surveinya karena kapasitas jalan biasanya kalau setahun atau 2 tahun selagi tidak ada pembangunan atau pelebaran jalan, kapasitasnya masih sama. Jadi Bapak Ibu bisa pakai data yang lama untuk kegiatan tersebut jika kegiatan Andalin Bapak Ibu berulang di lokasi yang berdekatan dengan Andalin yang sama. Lalu ketemulah level offset 0, visi rasionya adalah 0,05 dan 0,04. Nah, ini hanya dari komplek Bapak Ibu, belum ditambah dari misalkan itu terbebani pada jalan yang telah existing. Nah, itu belum. Jadi kalau ketemunya 0,05 maka LOS-nya, level of service-nya A, untuk jalan lokalnya juga masih A. Seperti itu. Ini untuk yang komplek perumahan. Jadi biasanya tetap Bapak Ibu untuk pengaturan akses keluar ini perlu ada rambu, terus ada zebra cross, terus penyediaan fasilitas parkir tadi, terus pengendali parkir atau lampu hazard yang kedip-kedip itu pada saat telah selesai. Kalau yang sebelum proyek berarti ada beberapa hal yang perlu dilakukan lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke pusat perkantoran. Kalau tidak ada kita lanjut Bapak Ibu. Kita mau izin mungkin sampai jam berapa Bapak Ibu? Rencana saya sampai jam 11 Bapak Ibu. Nanti jam 11 istirahat. Terus saya kirimkan soal ke panitia, nanti panitia ke Bapak Ibu. Bapak Ibu kerjakan. Boleh pakai soal itu atau Bapak Ibu pakai dokumen Andalin Bapak Ibu untuk disampaikan. Seperti itu. Metode penyampaiannya gimana? Kan nggak semuanya bisa menyampaikan, ini ada 20. Nanti mohon izin mungkin bisa saya tunjuk atau saya spin atau seperti apa untuk yang akan menyampaikan dokumen perencanaan Andalin ini pada saat setelah sholat Jumat. Oke, nanti yang tunjuk silakan Bapak Ibu presentasikan. Oke, berikutnya pusat perkantoran Bapak Ibu. Nah, di sini pusat perkantoran. Ini deskripsi kasusnya atau proyek yang Bapak Ibu dapatkan, misalkan sebuah pusat perkantoran akan dibangun di kawasan kota dengan karakteristik sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi luas bangun efektif ini misalkan adalah 15.000 meter persegi dengan jumlah lantai misalkan 6 lantai, dengan jumlah pegawai rencana adalah 1.000 pegawai. Ini Bapak Ibu dapatkan dari DED-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih proyek, maka Bapak Ibu bisa menganalisis awal melihat jumlah lantai, jumlah pegawai. Untuk jam puncak pagi saya tekankan lagi, jam puncak pagi Bapak Ibu dapatkan dari survei. Nggak mesti jam 7, jam 8, terkadang ada beberapa kantor mungkin masuknya jam 9, tergantung dari ketentuan kantor itu nanti seperti apa. Terus tahun existing sama, tahun rencana sama, terus pertumbuhan lalu lintas
sekitar 5% per tahun. Ini sama Bapak Ibu dapatkan dari instansi terkait, dari BPS, Disub, ataupun kepolisian. Untuk akses menuju pusat perkantoran, sama ini saya asumsikan ada 2 jalur arteri dan kolektor. Untuk jalur arteri sudah ditemukan 4000 SMP per jam. Ini 2/2 UD ataupun apa, nanti tergantung Bapak Ibu surveinya seperti apa. Untuk jalur kolektor seperti ini 2500 SMP per jam, sama ini tergantung dari lokasi nanti Bapak Ibu dapat proyeknya seperti apa. Kita uraikan lagi. Tahapan pertama adalah bangkitan dan tarikan perjalanan. Diketahui trip rate perjalanan pegawai adalah 0,9 perjalanan per jam. Nah, pada saat tersebut 0,9. Ini Bapak Ibu dapatkan dari hasil survei. Jadi pada saat jam 7 sampai jam 8 tersebut, kemungkinan 90% pegawai itu melakukan perjalanan. Yang lain gimana? Mungkin sakit, atau mungkin pun datang telat, ataupun sedang dinas luar, dan lain-lain. Jadi kemungkinan 0,9. Tapi saya tekankan lagi Bapak Ibu dapatkan angka ini dari Bapak Ibu melakukan survei di lokasi sejenis. Seperti itu. Setelah itu dilakukan perhitungan bangkitan. Jadi kita cari bangkitan. Tahap pertama adalah mencari bangkitan. Jumlah pegawainya tadi adalah 1000, trip rate-nya adalah 0,9, maka diketahui ada 900 perjalanan per jam pada saat itu, pada jam 7 sampai jam 8 itu. Dengan satuan jumlah pegawai itu orang, trip rate adalah perjalanan orang per jam, untuk bangkitan adalah perjalanan per jam. Dengan asumsi misalkan dari karyawan tersebut yang masuk, untuk kawasan 80%, dengan keluar kawasan proyek tersebut 20%. Jadi langsung aja dikali 900 dikali 80% adalah 720 perjalanan, dan untuk keluarnya adalah 900 perjalanan. 900 perjalanan dikali 0,2 yaitu 180 perjalanan per jam. Adapun distribusi perjalanannya seperti ini. Jadi saya tekankan lagi untuk distribusi perjalanan. Contohnya Bapak Ibu, ini misalkan ada pegawai yang dari rumah menuju kantor, ini dari tempat komersial, mungkin dari pasar dulu. Nah, ini tergantung hasil survei. Terus atau dari zona lainnya atau dari tempat lainnya ya Bapak Ibu ya. Setelah itu ketemulah dari hal tersebut tadi, ketemu jadi dari pemukiman berapa perjalanan. Misalkan 4 dari perjalanan yang masuk tadi ada 720 dikali 65%. Jadi kita menggunakan pendekatan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi 468 perjalanan per jam. Untuk wilayah komersil misalkan dari pasar ataupun dari mana ke kantor, ini sebanyak 20%. Ini hasil asumsi. Bapak Ibu kalau di lapangan hasil survei dikali 720 perjalanan, maka ketemunya 144 perjalanan. Untuk lainnya dari rumah saudara kah atau dari mana, mungkin ya Bapak Ibu ya. Itu hanya asumsi. Bapak Ibu buat 15%. Jadi kali 720 ketemunya 108 perjalanan per jam. Nah, ini matrik asal tujuan yang sederhana. Setelah itu sama Bapak Ibu, kita pilih moda, pemilihan moda atau tahapan ketiga, pemilihan moda. Jadi asumsi pegawai yang sepeda motor karena kantor mungkin ekonominya lebih baik, maka 50%. Ini Bapak Ibu dapatkan dari kantor sejenis 50%. Terus masuk ke angkutan pribadi misalkan 40%. Nah, terus angkutan umum 10%. Nah, setelah itu jadilah kendaraan. Dan kendaraan ini mungkin intermezzo aja Bapak Ibu. Kendaraan ini nanti bisa menjadi kapasitas parkir gedung nanti yang diperlukan, parkir yang digunakan. Tapi kita nggak membahas itu karena kita hanya membahas perencanaan. Oke, berikutnya setelah ketemu 720, maka
yang naik sepeda motor dikali 720, maka ketemulah 360 kendaraan per jam. Untuk yang mobil 40% dikali 720 ketemu 288 maka kendaraan per jam. Untuk angkutan umum, misalkan ada yang naik angkutan umum, ketemunya 10% kali 720 ketemu 72 kendaraan per jam. Nah, setelah itu sama Bapak Ibu, kita konversi lagi ke satuan mobil penumpang. Untuk motor itu 0,5, untuk mobil 1,1. Kalau untuk angkutan umum, kalau untuk bis atau kendaraan sedang ini, bis sedang ini 1,5 SMP, tergantung ya Bapak Ibu ya. Terus ketemulah SMP kawasan, berarti satuan mobil penumpangnya itu untuk motor 180 SMP per jam, untuk mobil itu 288 SMP per jam, untuk angkutan umum ketemunya 108 SMP per jam. Jadi total SMP-nya adalah 500, satuan mobil penumpang ini adalah 576 SMP per jam. Nah, setelah itu diprediksi tahun bangkitan pada saat setelah 5 tahun ke depan. Nah, diprediksi karena pada tahun 2005 adalah 576, maka diprediksi 5 tahun ke depan akan naik menjadi 735 SMP per jam. Dengan asumsi ini adalah pertumbuhan yang Bapak Ibu dapatkan dari Disub atau tadi dari kepolisian atau dari BPS. Asumsi ini adalah laju pertumbuhan. Setelah itu sama kita pembebanan lalin tadi dari jalan arteri itu 60%, dari jalan kolektor itu 40%, maka ketemulah 60% kali 735. Jadi total 441 SMP per jam. Untuk jalan kolektor adalah 0,4 kali 735 sama dengan ketemu 294 SMP per jam. Nah, setelah ketemu itu kita analisis pada kinerja jalan untuk visi rasionya. Maka dari kapasitas tadi, volume yang dihasilkan dari bangkitan tadi dibagi dengan kapasitas jalan, ketemulah 0,11 SMP per jam ya. Ketemu ini level of service-nya baik, ini sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu ya. Terus untuk jalan kolektor 294 dibagi 2500 ketemunya 0,11 SMP per jam. Di sini level of service-nya masih baik. Jadi pusat perkantoran ini menghasilkan tarikan perjalanan tinggi pada jam pagi, biasanya pada saat karyawan masuk. Terus jaringan jalan masih, kalau level of service-nya seperti ini, tapi saya tekankan lagi, ini belum digabung oleh kondisi existing di lapangan. Kalau Bapak Ibu yang sudah menyusun pastinya sudah digabung dengan kondisi existing dan sudah di forecast selama 5 tahun ke depan. Nanti bisa kita lihat pada setelah sholat Jumat nanti soal hasil analisis yang Bapak pernah buat pada saat menyusun dokumen andalalin tersebut. Sampai perkantoran ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke kawasan pendidikan. Ini contoh-contoh saja Bapak Ibu, tapi ini hanya contoh perhitungan sederhana, tapi lebih kompleksnya lagi kan setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Saya tekankan lagi, Bapak Ibu mungkin pernah di kota apa, pernah menyusun dokumen andalalin memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ini hanya sebagai sebagai dasar Pak, dasar banget ini. Tapi pas pengaplikasian di lapangan Bapak itu pasti bervariasi seperti itu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kawasan pendidikan. Ini untuk studi kasus kawasan pendidikan. Jadi jika Bapak Ibu mendapatkan proyek untuk menyusun dokumen andalalin kawasan
pendidikan, misalkan adalah perguruan tinggi. Nah, jadi ada sebuah nih kawasan pendidikan, kampus atau sekolah terpadu atau SMA dan lain-lain yang beroperasi di wilayah perkotaan. Jika ketemu jenis kawasannya adalah perguruan tinggi, jumlah mahasiswanya telah disampaikan ini 3.000, terus dihitung juga jumlah dosen dan tenaga pendidikannya sebanyak 300 orang, luas lahan 8 hektar, jam puncak tertinggi ini saya ulangi, di sini Bapak Ibu dapat dari DED kampus tersebut, DED proyek tersebut, mulai dari jenis kawasan terus sama luas lahan ini Bapak Ibu dapat dari DED-nya. Terus kalau untuk jam puncak Bapak Ibu dapat dari survei atau kampus terdekat yang sejenis. Terus ceritanya ini dibuat tahun 2025 dan rencana kedepannya tahun 2030 dengan pertumbuhan lalu lintas. Kenapa selalu pertumbuhan lalu lintas? Karena memang kita menganalisis Andalalin, jadi kita cek pertumbuhan lalu lintasnya. Ini sama Bapak Ibu, saya asumsikan ini kampus ini melewati dua jalan kolektor primer dan lokal dengan kapasitas 3.200 SMP per jam, dan kapasitas satu lagi jalan lokal ini 2.000 SMP per jam. Jadi saya tekankan lagi, ini tergantung nanti kita bisa lihat punya Bapak Ibu kira-kira seperti apa. Dengan metode yang sama Bapak Ibu, pertama kita tentukan bangkitannya pada trip rate di kawasan pendidikan tadi. Pas jam pagi tadi ternyata mahasiswanya trip rate-nya adalah 0,6. Kok bisa 0,6? Mungkin ya Bapak Ibu, setelah survei ada beberapa yang kuliahnya siang. Jadi cuma 60% dari total mahasiswa yang kuliahnya pagi. Dan dosen dan pendidik ini 80% atau 0,8 perjalanan orang per jam. Jadi pada pagi hari ternyata 80% dosen atau tenaga pendidik ini yang datang pada jam sekian. Yang lain mungkin datangnya agak siang karena jam mengajarnya siang, seperti itu. Ini Bapak Ibu, saya ulangi, dapat dari mana? Bapak Ibu dapat dari hasil survei di lokasi sejenis, ataupun jika kampus tersebut ingin mengembangkannya, maka Bapak Ibu tinggal lebih mudah lagi. Berarti dokumen Andalalin sebelumnya sudah ada, tinggal ditambah saja. Untuk perhitungan bangkitan, maka diketahui bahwasanya tadi ada 3.000 mahasiswa. 3.000 mahasiswa yang perjalanan pada pagi hari ini adalah 60%. Berarti sekitar ada pagi hari itu ada 1.800 perjalanan per jam. Untuk dosen dan tenaga pendidik tadi ada 300, ternyata 80% yang masuk pagi. Jadi ada 240 perjalanan per jam. Jadi total perjalanan pada pagi hari itu dari jam puncak ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya tekankan lagi jam puncak? Karena di jam puncaklah dimana analisis itu diperlukan, karena titik tertingginya. Kalau jam tidak puncak otomatis di bawah ini, jadi nggak jadi masalah. Maka kita menganalisisnya pada jam puncak. Jadi total perjalanannya adalah total setelah di bangkitan. Jadi bangkitannya itu total ada 2040 perjalanan. 2040 perjalanan per jamnya. Nah, setelah itu kita asumsikan sama Bapak Ibu, asumsikan sama masuk kawasan ini 75%. Nah, masuk kawasan ini 75%. 75% kali 2040, jadi total 1.530 perjalanan. Untuk keluar kawasan 0,25 2040 atau 5 sama dengan 510 perjalanan per jam. Setelah itu kita distribusikan perjalanan. Tahap berikutnya distribusi perjalanan ini Bapak Ibu dapatkan sama berdasarkan hasil survei, tapi di sini saya sampaikan bahwasanya asumsi di distribusikan perjalanan 70%, terus zona komersial ini 15%, zona lainnya ini 15%. Dari distribusi perjalanan yang masuk atau sebesar 1.500
perjalanan per jam, maka dari pemukiman yang ke kampus ini total ada 1071 perjalanan per jam. Untuk dari kawasan komersial ke kampus sebanyak 230 perjalanan per jam. Nah, saya tekankan lagi, ini tergantung zonanya Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu tangkap atau Bapak Ibu dapatkan, atau data sekunder yang Bapak Ibu punya. Nah, ini tergantung. Jadi kalau untuk saat ini saya bagi menjadi pemukiman, komersial, dan lainnya. Untuk berikutnya ada komersial ke kampus banyak 230 perjalanan. Untuk lainnya ke kampus, zona lainnya mungkin dari kawasan pasar atau kawasan pelabuhan dan lain-lain. Nah, ini lainnya jadi masuk situ. Misalkan kita jadikan satu, ada 229 perjalanan per jam. Maka setelah itu kita lakukan pemilihan moda. Nah, seperti yang sama, naik motor berapa persen, mobil pribadi berapa persen, angkutan umum berapa persen, moda tidak bermotor berapa persen. Nah, ini Bapak Ibu saya tekankan lagi, Bapak Ibu dapatkan dari hasil survei di kampus yang sama jika kampus itu belum dibangun. Kampus yang tipenya sama, satu sejenis, dan lokasinya sama, berdekatan lah ibaratnya. Ketemulah sepeda motor 60%. Misalkan saya di kampus Unisula misalkan, pasti tidak bisa dibandingkan dengan kampus PKTJ, karena PKTJ misalkan diasramakan, maka ini beda konsepnya. Kalau misalnya Unisula mungkin disamakan dengan Undip misalkan yang tidak diasramakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam menentukan pemilihan moda perjalanannya, pembandingnya harus mendekati, kalau bisa sama, seperti itu Bapak Ibu. Untuk contohnya, setelah ketemu sepeda motor 60%, mobil pribadi 25%, angkutan umum 10%, dan moda tidak bermotor, mungkin ada mahasiswa yang naik sepeda, ini 5%, atau naik becak 5%. Maka setelah dihitung, perhitungan moda ada 1530 perjalanan yang pada saat jam masuk. Maka ketemulah untuk motor sebanyak 918 kendaraan per jam, untuk mobil 383 kendaraan per jam, untuk angkutan umum sebanyak 153 kendaraan per jam, untuk non-motor sebanyak 76 perjalanan per jam. Nah, ini nanti yang perlu dimasukkan ke dalam denah parkir dan lain-lain, penyediaan parkir dan lain-lain. Kita masuk ke konversi satuan mobil penumpang. Setelah itu, jadi ketemulah bahwasanya motor adalah 459 SMP per jam, untuk mobil 383 SMP per jam, untuk angkutan umum 230 SMP per jam. Jadi total SMP per jamnya adalah 1072 SMP per jam. Setelah itu sama polanya kita tingkatkan, kita rumuskan, kita forecast, kita prediksi ke 5 tahun ke depan. Setelah ketemu awalnya 1072, kita forecast menjadi 1305 SMP per jam setelah 5 tahun ke depan, atau pada tahun 2030. Setelah itu sama prosesnya, kita masuk ke pembebanan jalan. Nah, di sini pembebanan jalan ini Bapak Ibu saya tekankan lagi, ini berdasarkan hasil survei jika Bapak Ibu telah mensurvei. Kalau yang saya tulis di sini adalah asumsi. Jadi kalau Bapak Ibu pas waktu punya di dokumen ini didapat dari hasil survei sebelumnya, hasil survei atau data primer di lapangan. Setelah itu kita bagi untuk jalan kolektor 65% kali 1305 SMP per jam, ketemulah 848 SMP per jam. Untuk yang lewat kendaraan
Untuk kendaraan SMP yang lewat di jalan lokal sebanyak 35% dikali 1.305 dan ketemulah 457 SMP per jam. Nah, di sini baru kita masukkan lagi sama divisi rasio untuk kinerja jalan, kira-kira kampus ini layak atau tidak, atau menyebabkan kemacetan atau tidak. Nah, ketemulah di sini. Maka visi rasio adalah tadi untuk lewat kolektor adalah 843 dibagi 3.200, ini kapasitas dari jalan kolektor primer yang sebelumnya kita telah survei. Ya, ketemulah 0,27. Ini level of service-nya adalah C. Untuk berikutnya adalah jalan lokal. Jalan lokal itu tadi 35%, ketemunya 457 SMP, kebutuhan kapasitasnya 2000 SMP, maka ketemulah 0,23 SMP per jam visi rasionya, ketemulah C. Nah, jadi untuk kawasan tarikan pada kawasan pendidik ini pada jam pagi ini puncaknya tinggi, jadi bisa dilakukan manajemen lalin. Misalkan gimana nih jika ini berarti jam masuk kuliahnya yang misalkan ada pas waktu sidang Bapak Ibu mengalami ini, karena visi rasio ini belum masuk pada visi rasio pada saat existing. Jadi sebelum terbebani kampus, setelah terbebani kampus pasti otomatis akan naik nanti visi rasionya. Maka perlu tadi disebut melakukan manajemen jam masuk kuliah. Jadi dibagi, jangan semuanya pagi, ataupun ada sebagian siang, ada sebagian malam jika kapasitas jalan tersebut tidak memungkinkan atau menjadikan visi rasio di jalan yang terbebani itu menjadi naik tinggi, ataupun penyediaan angkutan umum. Nah, seperti itu. Mungkin Mas Iya. Iqbal, Siap. kalau di lokasi terdapat simpang berarti itu juga ya. Iya. Ya, Siap. visi rasio simpang, apakah dia ada 2 simpang, 3, 4 seperti itu Pak? Terus Betul. yang kedua, izin Pak Haji, ini Kota Makassar sudah Iya, siap. Siap. Setelah Jumat kami masuk lagi. Iya, siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ini sama Pak, Bapak Ibu berulang. Apa sih? Iya, Bapak Awaluddin Jamin. Iya. Siap. Ini Pak mau tanya, kalau misalkan untuk masa pendidikan kan kalau misalkan jika dikatakan ada beberapa asumsi nanti mengenai rekomendasi, kira-kira Pak ada nggak bisa dimunculkan nggak asumsi untuk memprediksi hal-hal yang di luar manajemen, misalkan dari 100% ada 10% lainnya yang memang nantinya diprediksikan hal-hal yang secara aktivitas kampus, misalkan Pak kalau jam kuliah oke, misalkan ada hal lainnya yang memang nantinya dapat berkontribusi terhadap pembebanan. Contoh misalkan ada aktivitas wisuda, ya, contoh seperti atau SMA atau ekskul dan sebagainya. Ya gitu Pak, bisa nggak sih yang kayak gitu tuh dijadikan asumsi tambahan Pak? Iya, terima kasih Pak Awaluddin Jamin. Nah, pertanyaannya, jadi kalau misalkan sebelumnya kita naik ke atas dulu. Nah, seperti itu bisa Pak diasumsikan. Jadi asumsinya, jadi kalau sudah terjadwal maka mudah untuk disusun dokumen andalalinnya. Jadi pada saat eskulnya pada, kalau bisa ya Pak ya. Tapi terkadang kalau tahap perencanaan itu biasanya DED itu nggak masuk ke ini ya Pak ya. Kecuali pengembangan. Kalau pengembangan biasanya sebelumnya jadwalnya sudah ada. Tapi kalau
pembangunan dari awal kampus itu udah termasuk kegiatan teknis. Jadi menurut saya bisa Pak, dokumen itu misalkan Bapak pada saat menyusun jadwal, Bapak harus konsultasi ke Pemrakarsa bahwasanya Pak, kira-kira nanti ada kegiatan eskul pada saat hari apa, jam berapa. Jadi itu bisa digeser. Kalau memang siang tapi peaknya ternyata tetap pagi, ya nggak perlu Pak, nggak perlu dihitung, karena yang kita hitung hanya pada saat peak tertinggi aja aman, apalagi yang tidak tinggi. Kecuali tadi Bapak Ibu misalkan kampus Bapak ada event khusus mengundang tablik akbar, misalnya Habib ataupun konser, nah itu seharusnya sih ya Pak ya, perlu ada andalalin. Tapi mungkin Pak, nggak semua kegiatan ternyata ada andalalin, karena andalalin juga biayanya tinggi. Jadi biasanya mungkin kalau misalkan kegiatan internasional biasanya Bapak Ibu. Jadi kalau pasnya sih harusnya kalau ada event besar berarti perlu ada andalalin, seperti itu Bapak Ibu. Kalau ya, ini yang ada kalau di kampus tuh ada event yang memang dalam setahun sekali atau setahun dua kali kayak wisuda kayak gitu ya Pak ya. Yang bisa diantisipasi istilahnya ada bangkitan full total sebesar betul. yang dalam artian secara kegiatan terjadi pada waktu yang sama gitu Pak ya. Dan sebagai ini Pak, gambaran saja, karena melihat kondisi saat ini gitu, kalau jika dikatakan ada wisuda dan sebagainya, kadang-kadang memang itu rekayasanya dari Pemda setempat DPR atau dari Pemda. Cuman kalau misalkan dalam andalalin, apakah bisa juga Pak skenario-nya kalau misalkan ada kejadian, bukan kejadian ya, ada bangkitan tarikannya itu yang secara langsung memiliki beban total gitu Pak ya? Iya, jadi tergantung dari eventnya Bapak izin Pak. Jadi kalau saya harap sih, kalau jika ada event seperti wisuda itu, Bapak Ibu sudah merencanakan kampus tersebut sebelumnya, kira-kira setiap tahun. Nah, diprediksi nih pertumbuhan mahasiswanya berapa, jadi nanti andalanya sekalian gitu Pak, jadi nggak dua kali. Jadi pas waktu prediksi peaknya, misalkan lebih peaknya pas waktu waktu wisuda tersebut, maka Bapak Ibu itu diharapkan sudah memasukkan dokumen itu ke dalam kajian terhadap wisuda itu pada saat pengajuan dokumen andalalin kalau bisa. Jadi kalau pada saat kejadian wisuda, Bapak Ibu udah bisa melakukan antisipasi terhadap kegiatan wisuda. Kan wisuda itu misalnya datang orang tuanya, keluarga-keluarganya, itu Bapak Ibu bisa antisipasi terhadap hal tersebut. Kalau sudah masuk dokumen andalalin, maka kan Bapak Ibu udah aman ibaratnya. Seperti itu. Jadi Pak Yusun pas pendidikan ada permintaan seperti itu. Iya. Diakomodir juga ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diandalkan. Kadang-kadang ada event-event kecil ya Bapak Ibu, tergantung tergantung sifatnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kayak event nasional, terus ini praktik di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi pas event nasional yang sifatnya strategis disorot oleh media nasional, takutnya orang yang iseng Pak, dalam tanda kutip ini ya Pak ya, mencari sesuatu hal yang ini ya, ternyata ada dasar hukumnya, belum ada andalalin. Nah, ini bisa bermasalah. Tapi kalau sifatnya misalkan konser Blackpink gitu ya Pak ya, misalnya di Jakarta atau seperti apa, itu kan besar itu, perlu ada andalalin. Misalnya Bapak Ibu menerima kegiatan tersebut, kalau bisa sih dilengkapi untuk persyaratan, ibaratnya
kalau misalkan terjadi kemacetan sudah dianalisis kok ini terkait hal tersebut kenapa. Kalau belum ada kajiannya dan menimbulkan masalah, maka dicari kenapa belum diandalalin seperti itu. Ini andalin itu sifatnya hanya memprediksi ke depannya, dan ini dokumen yang sah, salah satu dokumen yang sah untuk mengeluarkan izin IMB ataupun izin acara, izin kegiatan dan lain-lain seperti itu. Walaupun dalam konteks kecil ya cukup nggak perlu andalalin, konteks kecil cukup lapor polisian ataupun disub atau apa untuk menjaga kelancaran tersebut, ataupun banser misalkan, tergantung Bapak Ibu. Jadi tergantung dari, saya nggak bisa memastikan satu persatu kasus, case by case, tergantung ini, masih tergantung lokasi lapangan izin Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, Bapak Ibu mungkin sekian dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal Jumat karena memang ada yang dari WIB, ada yang WITA. Nanti kita sambung lagi di jam 1:30 WIB ya Bapak Ibu. Berarti jam 13.30 WIB. Jadi nanti saya ulangi, Bapak Ibu menyampaikan dokumen andalalinnya tentang perencanaan transportasi. Gimana sih Bapak Ibu cara memecahkan kasusnya Bapak Ibu ini yang sudah pernah menyusun. Tapi kalau yang belum, nanti saya kasih soal, tolong pilih satu, tolong dipecahkan, karena materi ini adalah materi teori dan praktek. Saya harap Bapak Ibu melakukan praktek juga, karena sifatnya online, saya memantaunya lewat online juga, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, mungkin sekian dari saya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut lagi setelah sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin.